Ka sadaya anu hadir, urang kapayun ya Pak. Ya, kapayun. Mangga musyawarah sifatna sanes tiga Jumatan teh kedah naon? Teh kedah ngubunjang mangga ini Pak. Baik, serta acan kana pembahasan inti pembukaan musyawarah kerja nu bade didugikeun ka hiji kegiatan ieu urang bagi dua sesi. Sesi kahiji sisi formal, di mana ada pembukaan secara formalitas sebagai bentuk menjaga kehormatan jamiah. Sesi kedua nanti akan ada penyampaian tentang sesi program. Namun berbeda dengan tahun-tahun sarta acana, karena kita sedang menggali potensi kuantitas dari jumlah anggota. Kemudian kemarin juga ada beberapa pembahasan terkait pengelompokan anggota secara usia, karena usia di Cilengrang relatif beragam. Kemungkinan nanti akan ada beberapa hal yang akan diputuskan oleh pimpinan. Makanya beberapa usulan kemarin pimpinan menyampaikan beberapa hal terkait tentang keputusan apa yang akan dijalankan selama 1 tahun. Baik, kita mulai saja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati penasihat pimpinan cabang Persis Cilengrang, yang kami hormati ketua, berikut taskil jajaran dan anggota seluruh pimpinan cabang Persatuan Islam Cilengrang. Alhamdulillah, yang pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Dari jumlah anggota yang terdaftar 21, alhamdulillah sudah hadir. Mangga berhitung Pak. Jadi 2 salah genep 11 ya, 11 orang cukup ya, berarti 50% tambah 1 ini harusnya. Ya, 50% tambah 1 ini sudah quorum. Jadi ada beberapa hal yang dijalankan oleh pimpinan cabang terkait kehadiran. Jadi musyawarah ini adalah salah satu pertemuan yang mana pertemuan ini bisa menyampaikan aspirasi inisiasi yang akan dijalankan oleh pimpinan cabang. Tidak terlepas dari yang baru ataupun yang lama, barangkali nanti secara susunan acara, yang pertama kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Cilengrang. Kemudian setelah sambutan, mohon kami izin kepada pimpinan cabang untuk mengadakan pelantikan dan baiat anggota yang baru pimpinan cabang Cilengrang. Yang pertama kami sampaikan, pimpinan cabang akan melantik dan membaiat anggota, yaitu Pak Suhendi, kemudian Pak Ahmad dan Rizky, dan Pak Rizky Firmansah. Bapak terus dilantik ya? Oh, atas soalnya. Oh, Pak Wayan, duanya. Pak Rizky dan Pak Priyatna ya, yang akan nanti masuk pada ranah formal dalam kejamiahan. Setelah itu kami mohon kepada Bapak Penasihat Pimpinan Cabang Persatuan Islam Persis Cilengrang untuk menyampaikan taujih yang mudah-mudahan menjadi salah satu tawassul bil haq, tawassul bis sabr, dan tawassul bil marhamah, memberi dan kita menerima nasihat kebaikan, kebenaran, kesabaran, dan nasihat untuk senantiasa dengan cara berkasih sayang. Baik, kita masuk pada acara pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan acara yang sangat baik ini di hari Ahad tanggal 27
April 2025 ini. Mudah-mudahan acara kegiatan musyawarah kerja pimpinan cabang Persis Cilengkrang kita awali dengan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Persatuan Islam Persis Cilengkrang yang akan disampaikan oleh Ustadz Luki Lukmanul Hakim. Kami silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimahullah. Sesi kedua. Bina dan ayyuna Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah sayana biasa ilmu belum ataupun lalu kapang wajah bina haflah insyaallah dan berkah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Anu mudah-mudahan kulkan karena orang bina hiji ayeuna dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jantan amal soleh amal ibadah anu diganjar pahala melimpah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Khaiman rahimahullah bina waktu sayana pangapunten urang sadayana dari ngalaksanakeun hiji geupungan musyawarah kerja cabang anu ka-4 PC Persis Cilengkrang. Bina musyawarah cabang ka-4 ayeuna ngalupikeun musyawarah anu secara historisme panggil sejarah ada ayeuna terus mulai beranjak karena musyawarah anu mendekati karena sempurna walaupun panggil ayeuna dina ke lak-lakanana kalau disederhanakeun nah disebar sempurna lagi ayeuna dina saperkawis anggota terus mulai namihan pamit telepatna catatan saparantosna sekitar 3 tahunan ayeuna terus nampi anggota sekitar 7 tahun. Ya juga salah satu anu kepada diapresiasi walaupun memang ada mengalami rasa sesat tetapi akan perjuangan dakwah ulang sadayana sembrin soal kemot karena salah sawios riwayat dimana saat acan Rasul hijrah ke Madinah ditepangkeun heula sareng 2 sahabat namina Iyas bin Mu'ad sareng Anas bin Rafi. Sabaraha sadayana salarasna 2 jalmi ieu teh sumping ka Mekah sanes bade milarian Rasul. Tapi sumping ka Mekah teh bade nyuwunkeun tulung ka kafir Quraisy kangge perang. Ari Iyas bin Mu'ad sareng Anas bin Rafi teh ngrupikeun salah sawios masyarakat di kaum Aus di suku Aus. Putusan di suku Aus kangge sumping ka Mekah mungkin bantosan ka kafir Quraisy perang sareng wargina nyata di suku Khazraj. Jadi salah suku Aus sareng suku Khazraj teh wargi tapi perang selama 120 tahun. Sumping ka Mekah ternyata dari paparin bantosan ku kafir Quraisy malah Mekah sareng Rasul. Tahu Rasul di tapangan tas di obrolan anu anggotna kata Iyas bin Mu'ad sareng Anas bin Rafi di Madinah nyata risalah hegal didakwah di Madinah anu untuk nama Mutadina Madinah teh kata Nabi Iyas bin Mu'ad eta
mayoritas penyembah berhala salam orang-orang Yahudi, jantan orang-orang anu umat Islam disebut suku Ansor, kaum Ansor. Nah, seolah-olah ayeuna perjuangan di Kristen kangge hampir sami sapatos itu pami Mekah nanti ama sehingga sumibatin Mekah nanti ama ieu teh kapungkur teh kebetulan di ujung berung. Anu ngabaladah teh ujung berung salah sawiosna penasehat di dia eta mau ngabubak gitu ujung berung Cilengkrang bahkan Pak Ustaz Alam kan ngabubak Cilengkrang gitu. Masjid besar Cilengkrang karena teh di ukuran Pak Ustaz Alam jadi kira sabulan kali dia Ustaz ngadang rumah gitu. Silang pendapat masalah keimbalan, masalah adat, masalah selautina. Saya panginten peragi anu pasti disebutkan pasti ditabur ku urang sadayana panginten ayeuna kantun ku urang diteraskeun dina pisan nalika perang aya Haji tadi Raste Kalwana Pak Ahmad Ras Kaluna aya Pak Haji Oyem aya Pak Eni Nantihan ayeuna Pak Reski Pak Asem gitu. Kata mudah-mudahan biasa jantan bias bin Mu'ad sama Anas bin Rofi anu nyebarkeun deui dakwah Quran Sunnah gitu. Aya kapungkur mah bias bin Mu'ad Anas bin Rofi teh nyebarkeun Islam, risalah Islam di Madinah. Aya paminten nyebarkeun risalah Quran Sunnah aya di Quran khususna. Pamilih ujung berung jantan Mekahna tah ieu paminten aya Cilengkrang Madinah. Mudah-mudahan berkembang sami sapertos berkembangna umat Islam pada proses kapungkur. Nuturkeun kana nuturkeun bapak raca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan duana pangterina muska ayeuna aya sabaraha hal anu kemang dilugikeun salah sabiosna karena dina muska ayeuna aya hiji hormatan anu benter nyata tiap taskil anu ayeuna aktif seolah-olah dalam tanda kutip di misioner Kambulu tapi sanes jadi misioner betul-betul tugas mungkin alasan paling kaitannya pada resapel penambahan taskil walaupun 1 tahun tapi sanes pada urutan pemerintahnya gitu. Pemerintah kan kalau resapel benar resapel tapi alasan lagi ayeuna plus aya bibit baru tenaga egal maka disuruhkan karena Allah kangge di sisa masa jihad PC kasih Cilengkrang anu kahiji ieu nyuhunkeun karena Allahna baik laksana kami ngabantos perjuangan kangge dakwah Quran Sunnah ke panginten kangge teknis nama didudukeun dina sisi kadua tapi mudah-mudahan urang sadayana di ayeuna panginten niatan dina diri dina pemerintah memang berasal dari niat berbasis karena kangge Islam karena Allah. Sanes kangge versis, sanes kangge ketua PC sanes kangge ketua PP tapi untuk Islam karena Allah. Jadi orang memang betul-betul di HDP kangge ngajarkeun Quran Sunnah agama orang dan Islam. Kata paminten kangge bukana insyaallah kita payun segala rupi permasalahan muskar kita payun kami sangkaun kapayun di pada muskar oke berjual sapa harus ieu kumaha tadi dibikeun ka usaha resep rekna aya oge ayeuna kangge pelantikan anggota baru pelantikan anggota atau payungan anggota baru semoga paminten disupport dengan kapayun Bapak Soehadi Rizky sama Pak Wiyata insyaallah kami kantor nama salah PC masih PP insyaallah nanti pada dikirimkan via paket untuk acan dan menteri KPN insyaallah paling baik nama orang di Sri Lanka dibayar sekali
bacanya pakai diklat anggota. Enggak untuk kembali. Radio Pak, sebenarnya saya ya. Nah, berhadapan sareng Pak Ketua. Siki. Tilu kapal Pak. Nah, kan boleh Pak. Yang sering. Mangga panginten margi ieu mah salah satu hal anu pada dilaksanakeun kangge ngieukeun urang sadayana hal anu diikuti hal anu ikrar anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku anggota Persatuan Islam wajib mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta tunduk dan patuh kepada pimpinan Persatuan Islam selama sesuai nyebar tihanap ya dan mendakhili ini layar handap boyo Persatuan kalau Islam. Dan bila saya melanggar, saya bersedia kemarin itu di mana colokan diberhentikan dari anggota Persatuan Islam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, anggota pasti dilaksanakan. Akhirnya Pak Suhendi, Pak Rizky, saudara Pak Priyatna, jantan anggota Persatuan Islam. Sekali panten nyuwunkeun Pak Tosat, Pak Anggi, sareng pikiran anak kita kangge nyebarkeun paham Al-Quran sareng As-Sunnah khususnya di wilayah Cilegon. Terima kasih. Alhamdulillah, ikrar anggota harus dilaksanakan. Saat ini akan terus diserahkan di harus selesai sampai menjadi acara musyawarah kerja Persatuan Islam Al-Kawabat. Aku kau lihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran pada Al-Ustadz Luki Lukmanul Hakim yang sudah memberikan sambutan kepada kita terkait tentang historis perjalanan pimpinan cabang Persatuan Islam yang ada di Celengkrang. Itu dimulai dari tahun 2022. Banyak hal yang menjadi bagian dinamika pada perjalanan pada saat itu, dan pada 3 tahun perjalanan, 1 tahun malah 1 tahun perjalanan itu seolah-olah tidak ada satu bentuk keyakinan ya teh ayam mal persis teh gitu. Tapi alhamdulillah qadarullah, karena atas dasar ikhlas kepada Allah, kemudian dikuatkan akan pentingnya dakwah dan pentingnya al-jamaah, itu jamaah ini menjadikan keyakinan bahwa yang menjadikan Persis Celengkrang ada karena alhamdulillah ikhwati iman sekalian. Baik, ikhwati iman rahimakumullah, pada dasarnya pimpinan cabang Persatuan Islam atau Persis itu sendiri ada di dalam Ki Akide itu di pasal
bab pertama terkait tentang wajah dan wijhah, itu ada bentuk, sifat, dan gerakan. Jadi jamiah persis itu berbentuk bunyanun marsus di dalam Quran surat As-Saff, seperti bangunan yang tersusun rapih. Maka dari itu adanya jamaah, adanya imamah, adanya imaroh, ini adalah bentuk bagaimana bisa tersusunnya suatu bangunan yang tersusun rapih. Makanya jamaah, imamah, imaroh, imamah itu adanya kepemimpinan, jamaah itu adanya anggota. Maka dari itu akan menjadi keyakinan yang atau organisasi jamiah ini berjalan dengan baik karena ada pemegang keputusan kebijakan. Maka dari itu hal-hal yang lain juga pentingnya khitbah jihad persis juga ya bisa menjadi keyakinan kepada kita bagi anggota baru bahwasanya persis teh sanes ngan hungkul ngiring ngaosna hungkul gitu ya. Ada satu kewajiban anggota, kewajiban pimpinan, khususnya yang menjadi pimpinan tertinggi adalah ketua. Maka dari itu kita khususnya yang ada di pimpinan cabang juga harus adanya satu kontribusi yang berupa sifat potensi-potensi tiap anggota. Maka dari itu Bapak sekalian, tejanten amal soleh teh Pak, upami teu ilmuwan gitu. Jadi tejanten amal soleh di persis tapi teu aya ilmuna. Maka di muskar ini adalah salah satu bagian untuk meningkatkan keilmuan kita agar kemudian ilmu-ilmu tentang jamiah persis ini untuk kemudian dikembangkan dalam 1 tahun ke depan berupa amal soleh, maka kita akan menentukan hari ini bagaimana bentuk dakwah ke depan, bagaimana kegiatan-kegiatan ke depan, bagaimana menambah jumlah anggota yang pada hari ini sebetulnya banyak Pak ya, sebetulnya banyak di Pasir Jati juga banyak orang-orang yang sudah berpemahaman Quran Sunnah tapi belum begitu kuat untuk berjamaah. Maka hari ini kita berkumpul di Masjid Baitul Maqdis ini adalah yang termasuk orang-orang yang kuat ingin berjamaah untuk menegakkan Quran Sunnah. Ari Quran Sunnah teh parada hese Pak upaminya lira Pak. Abdi di Pasir Jati, Pak Hasep di Pasir Jati, Pak Haji Alan di Karang Arum rada hese gitu ya. Kamu ieu pupuh urang senior nu aya di kabupaten anu kiprahana di Kota Bandung gitu. Baik, hari ini kita akan mendengar taujih nasihat dari penasihat pimpinan cabang Persatuan Islam Calengkrang. Mudah-mudahan hari ini menjadi bagian untuk kekuatan hati kita Pak. Janten hati orang aina diisi heula ku ilmu kejamiahan agar kemudian kita merasakan kekuatan dari diri kita agar kemudian juga keberadaan kita, keanggotaan kita terus jantan kartu bahkan di abdi kabungkur pengalaman di pemuda Persis. Jadi pemuda Persis itu ada kewajiban-kewajiban yang harus menjadikan uswah qudwah. Mudah-mudahan hari ini kita akan mendengar taujih dari Al Ustadz Haji Alan Suherlan untuk kemudian memberikan taujih di kegiatan musyawarah kerja pimpinan cabang Persatuan Islam Calengkrang yang keempat. Disilahkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala an-nabiy sallam yadullah fawqa jama'ah. Ihwatu iman, keluarga besar
Persatuan Islam cabang Cilengkrang yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah yang sama-sama punya niat untuk mewakafkan diri di sebuah jamiah yang namanya Persatuan Islam. Terus terang, kami tidak tahu bahwa akan diberi alas untuk memberikan tausiah, sehingga ya tidak punya persiapan. Karena itu ini mas saya anu aya dina tarang. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan serba keterbatasan kita memperjuangkan organisasi yang insya Allah dilatar belakangi dengan izul Islam wa Muslim, tidak mengurangi kehusuan dan girah untuk terus kita melangkah. Dan yang kedua, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban dengan telah bergabungnya secara formal dari secara pribadi mas sareng Pak itu terselami. Tapi formal sekarang menjadi anggota Persatuan Islam. Ternyata rezekinya di Baitul Maqdis ya. Padahal kami kenal dengan beliau di Karangarum, Jati Klaster, kemudian juga di Nasrullah. Jadi kayaknya di sini dia harus mengikrarkan diri menjadi anggota Persatuan Islam. Dengan Bapak ia juga secara pribadi kami sudah tidak lupa terhadap wajahnya, tapi namanya memang masih kadang ingat kadang tidak. Dan alhamdulillah juga di sini menjadi ketertarikan untuk secara formal masuk anggota. Dan kami sangat respect kepada Bapak Ketua DKM Al-Ikhlas. Ya, beliau tidak hanya ketertarikan secara pribadi terhadap Persatuan Islam ini, tapi juga beliau berupaya mengajak keluarganya, salah satunya ini putranya sekarang juga secara formal dijadikan anggota Persatuan Islam. Bahkan bisik-bisik dengan saya, insya Allah nanti kakaknya juga akan masuk juga anggota Persatuan Islam. Nah, sekedar untuk memberikan gambaran barangkali. Semua kita sudah sangat akrab dan familiar dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah berpegang teguh kepada tali Allah. Yang maksud adalah dinullah secara berjamaah, wala tafarraqu, dan janganlah kamu bertafarruq, bercerai-berai. Ini mengisyaratkan bahwa hanya dinullah lah yang bisa mempersatukan umat manusia. Dan akan terciptanya kebersamaan dan persatuan di dalam kehidupan ini. Baik kita menjalani hidup di dunia ini, dan tentu saja ini akan terbawa pada kehidupan di akhirat nanti. Mudah-mudahan ini yang menjadi motivasi kita semua. Tetapi ada konsekuensi, tentunya kalau kita sudah dilatar belakangi dengan sebuah keyakinan bahwa hanya agama Allah lah yang bisa mempersatukan, maka konsekuensinya kita
setelah diikat sebagai anggota persatuan Islam, maka harus sami'na wa ata'na terhadap tata tertib, terhadap program ya apa yang telah dicanangkan di dalam organisasi persatuan Islam ini. Dan yakini bahwa organisasi persatuan Islam ini insya Allah akan membawa kita untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat. Ini juga tentu saja diilhami dengan sebuah firman Allah di dalam surat Al-An'am kalau salah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Wa anna hadza inilah anna sirata mustaqim, jalan yang lurus, yaitu agama Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah jalan Allah ini. Gitu. Walat tatibus subul, jangan kamu ikuti jalan yang lain. Fatafarraqu an, kamu nanti akan mencerai-berai kalau kita masuk kepada jalan yang lain. Sehingga Nabi memberikan satu gambaran, dibuatkan sebuah gambaran gitu ya. Cara untuk menyampaikan kepada umatnya supaya mudah dipahami. Nabi itu membuat sebuah garis segi 4 begitu. Lantas belum buat garis di tengah, lurus sekali. Lantas juga membuat garis kiri kanan banyak. Maka Nabi tunjukkan wa anna hadza siratal mustaqim. Itu garis lurus yang tengah. Sedangkan garis-garis yang ada di sampingnya itu adalah jalan-jalan yang lain. Maka kamu walaupun dengan dihadapkan dengan banyak jalan yang lain, tapi inilah jalan yang lurus. Jadi kita harus tetap berpegang teguh istiqomah di jalan ini. Ya, itu apa namanya, Nabi memberikan gambaran. Dan ini juga tentu akan kita rasakan dalam prakteknya dalam kehidupan. Ternyata ya untuk memperjuangkan ya agama Allah ini tidak sedikit gangguan-gangguannya baik dari dalam maupun dari luar. Ya. Kita lihat sekarang yang juga berkedokan Islam ternyata sudah banyak yang keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Kita mungkin pernah dengar bahkan melihat dalam berita sekarang ada yang mengatakan rukun Islam itu bukan rukun iman itu bukan 6 tapi ada 11. Di mana tak munculnya seorang kiai di Sulawesi. Nah, jadi kalau kita tidak, tadi kata Ustaz Asep, kita berjamaah ini juga dalam rangka kita terus mengilmui Islam ini supaya kita tidak tergelincir dari ajaran yang sesungguhnya. Nah, insya Allah kalau kita sudah berkelangan ilmu, maka ketika muncul ada paham-paham yang lain, itu kita sudah bisa mensaringnya, ya. Itu banyaklah sekarang bermunculan paham-paham yang berkedokan Islam. Sehingga mungkin pernah juga dengar, kan selama ini kita tahu bahwa yang sah digauli itu adalah istri kita. Tapi sekarang muncul dari seorang ulama yang pakai jubah bahwa boleh kita menggauli istri orang lain. Nah, kalau kita tidak istiqomah dalam ajaran Islam yang sungguhnya, maka tidak mustahil kita tergelincir ke situ. Jadi, selain kita dihadapkan dengan paham-paham yang jelas-jelas bukan Islam, tapi juga kita digerogoti dari dalam dengan paham-paham yang berkedokan Islam, tapi sudah keluar dari prinsip Islam. Nah, itulah pentingnya kita berjamaah. Ya. Dan tadi betul bahwa kekuatan ini tidak mungkin kalau kita sendirian. Makanya dikatakan yadullah fawqa jamaah tadi, bahwa tangan Allah itu ada pada jamaah. Artinya insya Allah ya dengan niat kita ijul Islam Muslim tadi, dengan diwadahi dengan sebuah jamaah, maka secara bertahap tapi pasti akan terasa ada perubahan. Dan juga Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan, sekalipun kita muluk untuk memperjuangkan agama Allah, tapi tidak terorganisir dengan baik,
maka bisa kalah oleh kebatilan yang terorganisir. Dia mengatakan begini, al-haqqu bila nidham tajlibul batil bin nidham. Jadi al-haq, kebenaran yang tidak terorganisir bisa saja terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, maka di sini pentingnya kita berorganisasi. Tadi jelaskan bahwa dalam sebuah organisasi itu ada jamaah, ada imamah, ada imarah. Dan kesananya tentu ada tadi program jihad. Nah, ini barangkali sekedar memberikan gambaran sedikit pengalaman dari pribadi saya. Kalau sudah kita komitmen, ya, dan di latar belakangi dengan suatu keyakinan bahwa disinilah kami harus mengabdi, disinilah kita inilah satu jamaah yang mudah-mudahan bisa mengantarkan kita ya dalam kehidupan ini ada ketenangan, keamanan dan kesananya, maka di situ kita azam ya, pas azam fatawakkal Allah. Ini tadi gambaran perjalanan kami. Kalau tidak disinggung. Dengan berangkat sebuah niat ingin hidup berjamaah karena memang secara fitrah ya kita ini sebagai manusia hidup itu berjamaah, berkelompok. Nah tentu saja dalam berjamaah itu ada yang sudah satu warna, ada yang beraneka ragam warna, gitu ya. Misalnya saya berkelompok di organisasi Islam itu sudah satu warna ya, sehingga mudahlah untuk. Tapi ketika kita berkelompok di dalam yang aneka ragam warna, nah di sini kita harus pandai bagaimana kita menggelutinya gitu ya. Nah ini sebagai gambaran perjuangan kegiatan kami yang dilaksanakan berangkat dari komplek, kemudian berkembang kecamatan sampai merintis wujudnya masjid, dan sekaligus kami diberi amanah untuk pegang masjid, bahkan terus diangkat menjadi ketua MUI waktu itu ya, pada itu. Nah bukan tidak ada kendala Pak, bukan tidak, dan banyak kendalanya, baik dari dari aparat katakanlah ya, maupun dari saudara kita lah yang berbeda. Tapi disitulah kita harus bagaimana bisa bergaul dengan itu. Singkat kata, beberapa periode, bahkan waktu itu ada perbedaan paham kan ya. Saya ingin begitu masjid jadi ingin juga langsung diisi kegiatannya dengan melaksanakan sholat Jumat. Di situ juga ada perang, bukan ada diskusi. Kata seseorang yang berbeda paham gitu, wah tidak mungkin kalau tidak nyampe 40. Tidak bisa. Nah, itulah pentingnya kita ya luas. Pendekatan pertama, Pak. Sayang ini masjid tempat besar, jadi kita mulailah adakan kegiatannya dengan membuka sholat Jumat. Terus kan paling bedanya ini. Insya Allah kita punya dalil, punya keterangan bahwa kurang dari 40 juga bisa diselenggarakan dengan Jumat. Tidak banyak tidak dalam-dalam ya gitu aja. Ya kalau Fa'alan bertanggung jawab, insya Allah saya bertanggung jawab. Gitu pertama. Dan betul Pak, cuma satu jajar pertama itu. Ya, satu jajar. Jajar itu pegawai kecamatan dan juga ada tetangga yang dekat itu. Ya. Di situ pentingnya kita sabar, ulet, dan konsisten ya, istiqomah. Ya barangkali sekarang sudah bisa lihat, ya masjidnya sudah banyak berubah, ya. Kemudian juga jamaahnya sudah melimpah kalau jumahan ya, jumahan. Itulah. Tapi itu kan perlu proses lama. Nah, saya membandingkan di sini, terus terang ya. Jujurlah. Di sini justru relatif cepat. Kenapa? PC Cilengkrang ini baru berumur 3 tahun ya kurang lebih ya. Tapi dalam perjalanan 3 tahun kita sudah mendapatkan amanah wakaf berapa tempat kan? Itu ya. Yang namanya anggota memang itulah ya yang harus digali bagaimana modus atau
kiat kita merekrut anggota. Tapi hampir di semua organisasi Persis memang di situ kendalanya. Tapi secara mudah-mudahan ya, secara kualitas mudah-mudahan ya, itu positif. Saya pernah bergaul dengan orang puntennya, dengan orang Muhammadiyah. Sudah sadalan cenah beda na Persis jeung Muhammadiyah mah kieu. Ari Persis mah can bersih mah teu meunang asup. Gitu. Ari Muhammadiyah mah kan bae jeblok ge tina asup heula. Kayak di jero dibersihan. Tah gitu enggak membelikan ilustrasinya itu. Makanya di situ dampaknya berbeda. Kalau Persis makanya agak lambat gitu ya merekrut anggota. Tapi kalau kami mah asup kalau guys asup dibersihkan kan ya begitu. Terlepas itu benar atau tidaknya ya, tapi itu adalah sebuah ilustrasi. Dan memang kita walaupun organisasi yang katakan secara kuantitas itu terbatas, tapi insya Allah secara kualitas memang seperti itu, gitu ya, begitu. Nah itulah ini sebagai gambaran ya. Mudah-mudahan dengan gerak langkah PC Ujung Beruk ini di sini ya Cilengkrang ini seiring sejalan baik itu secara fisik terus berkembang dan secara anggota juga insya Allah ya walaupun 1, 2, 3 tapi tetap ada tambahan ya sehingga mudah-mudahan dalam sekian taruhlah misalnya kita ambil satu periode Pak Ustadz Luki menjadi ketua PC di sini bisa merekrut anggota bisa sekian. Nah, kemudian nanti misalnya periode berikutnya beliau diberi amanah lagi, mudah-mudahan pada periode sekian bertambah sekian. Walaupun tidak jumlahnya drastis, tetapi pasti ada tambahan-tambahan. Bersyukur kalau misalnya semakin ke depan bisa bisa merekrut anggota itu bisa lebih cepat. Nah, tentu ini perlu perlu dicarikan jalan atau kiat-kiat bagaimana untuk cara mudah merekrut anggota gitu ya. Ini menjadi PR buat kita. Mungkin di Taskil kalau belum ada terbentuk bidang kalau masuk di situ bidang SDM ya kalau salah ya. Nah, SDM belum dibentuk. Tapi yang demi keberjamahan barangkali semua yang sudah menjadi anggota resmi itu harus punya harus punya itikad, punya niat untuk bisa merekrut yang lain. Taruhlah misalnya sekarang ada 20 di kita. Setiap orang bisa membawa satu kan lumayan ya. Ya 20 tuh jumlahnya 40. Apalagi kalau lebih dari satu. Dan itu jihad. Dan itu insya Allah diberi pahala. Kenapa? Kan kata dalam Al-Quran ya waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah ya. Dan orang yang paling baik ya qawlan ucapannya ya sebut aja kan orang yang mengajak kepada agama Allah ya. Dan kalau kita niat ikhlas karena Allah insya Allah walaupun mungkin godaannya hambatannya cukup tapi pada ujung-ujungnya intan syurullah yan surkum. Ya. Jika kamu tolong Allah, Allah akan menolong kamu. Maksudnya bukan Allah tolong, tapi agama Allah. Ya, sehingga mudah-mudahan kita ini semuanya menjadi katakanlah ya mujahid-mujahid untuk memperjuangkan agama Allah. Dari mulai ibda binafsik dari diri, memanta'ulu keluarga, kemudian pada tetangga dan masyarakat. Itu barangkali sekedar untuk memberikan motivasi. Dan sekaligus juga ini mengingatkan kepada diri saya ya walaupun umur sudah semakin tua tapi insya Allah lah semangat pada insya Allah gitu ya tetap dijaga dan pelihara walaupun lengkah namanya tidak seperti dulu gitu ya dulu. Nah, pada generasi muda ayo kita memperjuangkan agama Allah ini dengan wadah yang kita cintai yaitu persatuan Islam. Demikian barangkali tidak terlalu menyita waktu. Aku dukul hadza wa astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ustadz Haji Alan Syuharlan, nasihat pimpinan cabang Persatuan Islam Cilengkrang yang sudah menyampaikan taujihnya. Catatan yang pertama adalah benar bahwasanya doa kita di dalam Quran surat 1 ayat 6 adalah ditunjukkan pada jalan yang lurus. Dalam salah satu tafsir itu disampaikan bahwa al-mustaqim itu adalah al-Islam. Bagaimana kita paham tentang al-Islam? Ya, kita masuk pada suatu halakoh-halakoh yang membicarakan tentang Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang tadi adalah salah satu kiat untuk kita menumbuhkan hati. Satu lelucon juga yang tadi disampaikan terkait tentang bedanya Persis dan Muhammadiyah, itu adalah orang-orang Persis itu bersih sebelum masuk. Mudah-mudahan kita yang sudah bersih ini bisa membersihkan diri dari hal-hal yang bisa menumbuhkan kembali akidah yang menyimpang, muamalah yang menyimpang, ibadah yang menyimpang. Dengan keberadaan kita di sini, berjamaah di sini, berkegiatan di sini, betul-betul kita salah satu bahas yang disampaikan juga tadi oleh sepuh kita adalah kita berniat mewakafkan diri kita di Persatuan Islam. Mudah-mudahan hal ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian di kegiatan acara musyawarah kerja Persatuan Islam Cilengkrang. Berkaitan dengan keanggotaan, tidak menyalahi kepada pimpinan cabang bahwa diangkat seorang anggota di pimpinan cabang itu dalam keyakinan disampaikan di atas umur 30 tahun dan boleh pimpinan cabang mengangkat usia yang di bawah 30 tahun. Maka ini tidak menyalahi salah satu apa yang diputuskan oleh pimpinan cabang. Hal-hal yang lain, ikhwatul rahimakumullah, kami sampaikan juga nanti di rumahnya masing-masing sudah ada QAQD-nya. Nanti yang belum ada QAQD-nya harap mengajukan kepada pimpinan cabang juga sebelum menyampaikan kepada sesi kedua. Nanti pimpinan cabang juga saya pribadi belum pindah domisili ini keanggotaan. Ya. Saya, Pak Ketua, Pak Sekretaris juga sama masih keanggotaan Ujung Berung. Ya, mudah-mudahan bisa diproses agar kemudian ada satu kebutuhan administrasi ini betul-betul ditempuh adanya, dan kita berawal dari satu yang tadi sampaikan bahwa apapun yang menjadi keikatan kegiatan kita tempuh dengan suatu usaha-usaha yang tersusun rapi. Baik, kiranya itu yang bisa disampaikan sesi pertama terkait sambutan, kemudian pelantikan dan baiat anggota disempurnakan dengan tauhid dari penasihat pimpinan cabang. Maka pada hari ini untuk sesi pertama kita tutup terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan sesi kedua karena sudah disampaikan oleh pimpinan cabang, oleh ketua pemegang keputusan tertinggi, seluruh anggota, seluruh bidang didemisionarkan. Maka dari itu nanti untuk sesi kedua kami serahkan kegiatan ini kepada ketua untuk memimpin jalannya musyawarah kerja. Terima kasih kepada ikhwan sekalian, dan mohon selama kegiatan dan belum kegiatan diakhiri, mohon untuk tetap ada di tempat ini. Bagi ikhwat iman yang membutuhkan air ada, bagi yang ingin membutuhkan sisi untuk menguatkan juga ada. Kami tutup dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.